Halo guys, ini aku sekarang sedang makan apa ini, coba tahu nggak? Ini adalah es siwalan. Konon menurut kepercayaan orang Hindu, siwalan ini adalah buah kesukaan Batara Siwa, yaitu dewa sesembahan mereka. Siang itu matahari sedang sengit-sengitnya menggampar segala permukaan benda tanpa kenal ampun. Seorang lelaki paruh baya, bertubuh kurus kering, bertelanjang kaki, bertelanjang dada, tak menghiraukan panas yang menyengat. Ia berlari, nafasnya terengal-engal. Gelung rambutnya yang diikat di atas ubun-ubun tampak mulai mengendur dan nyaris terurai. Aduh, Hyang Batara, desahnya. Langkahnya mendadak terhenti. Dengan nafas tersengal, dia membungkuk memegangi lututnya. Ditatapnya bukit kecil di depan matanya. Tatapannya menyipit oleh sapuan cahaya matahari. Sejenak kemudian, dia kembali melanjutkan berlari. Kini dia sudah menapaki kaki bukit. Gerakannya menjadi sedikit lambat karena medannya menanjak. Saat sudah merasa sangat lelah, dia telah tiba di sebuah gapura. Gapura yang menyerupai Gunung Meru yang terbelah dua dan menyisahkan celah untuk lewat. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dan tersungkur di atas tanah. Seorang lain yang bertelanjang dada, yang membawa centing, terkejut melihatnya. "Aduh, kenapa ini? Ada apa, Kang?" tanyanya. Yang tersungkur di atas tanah tak langsung bisa menjawab. Suaranya tercekat, nafasnya terengah-engah. Orang yang bertanya mengambil centingnya kembali dan menyodorkan benda itu kepada orang yang tersungkur. "Silahkan diminum dulu, Kang." Kanjeng Sunan, yang berjongkok sembari memegang centing mengerutkan dahi. "Kanjeng Sunan ada," ujarnya lagi. "Ada, Kang." "Aduh, celaka. Celaka apa, Kang? Bicara yang jelas." "Celaka besar." Yang membawa centing menjadi ikut panik. Tak segera ada jawaban. Dia pun berdiri dan berlari ke dalam, meninggalkan orang yang masih terengah-engah. Tubuhnya menghambur menuju sebuah bangunan beratap sirap. Dia berjongkok seketika saat tiba di depan pintu kayu. "Nyuwun pangaksama, Kanjeng." Seorang berpakaian layaknya pandita tengah duduk membelakangi pintu bangunan dan tampak merasa terusik. Tanpa menoleh dia berkata, "Ada apa, Paman?" Seorang penduduk Tunon ada di luar gapura. Dia berjalan cepat dan terjatuh, lalu bertanya apakah Kanjeng ada di dalam Amintuna atau tidak. Dia bilang celaka besar. Sosok yang berpakaian layaknya pandita tersebut perlahan membalikkan tubuh. Dia masih tampak muda. Dia lalu beranjak dari silanya, melangkah menuju pintu. "Di mana dia sekarang?" Yang berjongkok di depan pintu bangkit dan berkata, "Mari, Kanjeng." Mereka pun menuju keluar pintu gapura. Orang yang tadi jatuh dan tersungkur langsung bangun dan memeluk lutut orang yang bersorban. "Aduh, Kanjeng," ujarnya. Sosok bersorban itu membungkuk, melepas pelukannya. "Paman dari Tunon." "Singgih, Kanjeng, hamba yang sering menyabit rumput untuk kuda Kanjeng." "Mengapa tergesa-gesa mencari saya?" "Celaka, Kanjeng, celaka. Kutuk akan menimpa dukuh hamba." "Kutuk?" "Benar, kutuk, Kanjeng." "Kutuk macam apa?" "Kutuk para leluhur dan dewa." "Karena apa?"
Aduh Kanjeng, di pojok dukuh hamba, lontar-lontar dikumpulkan dalam pedati. Lontar? Hendak dibawa ke derajat Kanjeng. Untuk apa? Untuk dibakar. Begitu yang hamba dengar. Berperut dahi sosok bersorban yang masih berdiri. Orang-orang dari dalam duwur yang mengumpulkannya. Bagaimana mungkin? Perintah dari Tandes Kanjeng. Hamba hendak minta tolong kepada siapa lagi Kanjeng? Para pandita telah meninggalkan asramanya. Hamba tak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa selain kepada Kanjeng. Sosok bersorban menoleh kepada seseorang yang berdiri di dekatnya. Paman, tolong siapkan kudaku. Singgih Kanjeng. Mereka pun menuju dukuh turun. Baru saja sholat zuhur selesai dilaksanakan. Dari batas dukuh terlihat serombongan orang berkuda. Debu jalanan mengepul seiring derap kaki kuda. Mereka serentak bangkit dari simpuhnya. Kanjeng Sunan Sendang! Seorang penduduk berteriak. Tampak beberapa orang berlari ke arah rombongan. Begitu rombongan telah memasuki dukuh, kuda-kuda memperlambat larinya. Ringkik kuda terdengar bersahut-sahutan. Kuda berjalan pelan. Aduh Kanjeng Sunan, celaka Kanjeng, tolong kami Kanjeng. Teriakan susul menyusul terdengar. Bahkan ada yang meratap-ratap. Sosok yang mengendarai kuda paling depan menghentikan laju kudanya. Ditatapnya semua penduduk yang seketika menyembah-nyembah kepadanya. Tatap matanya terantuk pada sebuah pedati di pinggir jalan. Tidak akan ada kutuk. Dengar, tidak akan ada kutuk. Sosok itu berseru dari atas kuda. Matanya menyapu semua orang yang menyembah-nyembah kepadanya. Assalamualaikum. Mana santri dari dalam duwur? Seorang berlari kemudian memberikan sembah dada. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Sosok di atas kuda yang tak lain adalah Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Duwur memperhatikan santrinya yang masih muda. Apa maksud semua ini? Nyuwun pangaksama Kanjeng. Kanjeng Sunan Derajat yang memberi perintah. Murni dari Paman Sunan atau atas perintah Tandes? Hamba tidak tahu Kanjeng. Sunan Sendang kemudian mengalihkan pandangannya kepada pedati di tepi jalan. Berapa banyak lontar yang terkumpul? Belum dihitung Kanjeng. Semua milik orang Islam atau ada juga yang milik orang Buddha? Santri tersebut terdiam. Sunan Sendang menghela nafas. Wahai saudaraku, jangan berlaku aniaya, jangan berlebihan, ujar Sunan Sendang. Sang santri memberikan sembah. Sunan Sendang menjalankan kudanya ke arah pedati. Beberapa orang yang kebetulan berdiri di dekat pedati menghampirinya, mencium kakinya. Namun ciuman itu lepas seiring gerak kuda. Kanjeng, ujar mereka dengan suara tercekat. Apakah paman seorang muslim? Bukan Kanjeng, jawab orang dengan takut-takut. Lontar paman ada di pedati itu. Ketakutan membayang di wajahnya. Hanya anggukan yang dia berikan. Sunan Sendang menghela napas. Kudanya kembali berjalan ke arah santri yang masih berdiri di tempatnya. Lalu bertanya, saudaraku, aku bisa minta sesuatu? Santri itu tampak cemas. Bukan wewenang saya, Kanjeng. Jelas aku tahu. Hati santri itu seakan terlipat. Wajahnya menunduk ke tanah. Aku harap engkau mau menuju dalam duwur. Hamba tidak mengerti maksud Kanjeng. Tak perlu banyak mengerti untuk menjadi seorang caraka. Bersediakah? Dirimu bersedia? Anggukan kaku dia berikan, diiringi sembah. Sunan Sendang tersenyum. Dengarkan, sampaikan kepada Paman Sunan Derajat. Aku, Nur Rahmat,
meminta perkenan untuk memilah-milah mana lontar yang hendak dikirim ke dalam duwur. Sembah dihaturkan oleh santri itu. Nah, berangkatlah sekarang. Serombongan orang berkuda yang lain masuk ke Dukuh Tunon. Matahari sudah hendak surup. Kuda-kuda yang berjingkrak-jingkrak teratur menyita perhatian penduduk. Rombongan yang tak lain ialah rombongan Sunan Derajat. Kehadiran Sunan Derajat segera disambut oleh Sunan Sendang. Sosok muda itu keluar dari tajuk dan turun ke pelataran. Dia berdiri tegak dengan senyum simpul, menunggu Sunan Derajat turun dari kudanya. Begitu kaki Sunan Derajat sudah menapak tanah, Sunan Sendang segera bergerak mendekat. Assalamualaikum. Sunan Derajat berucap salam. Waalaikumsalam paman, mengalun sambutan dari Sunan Sendang. Keduanya pun berpelukan erat. Semoga Gusti Allah merahmati paman Sunan. Semoga Gusti Allah pun berlaku sama kepada anak Mas Rahmat. Pelukan dilepas. Mari paman, kita masuk ke dalam. Sunan Derajat mengangguk dan berjalan beriringan dengan Sunan Sendang memasuki tajuk. Sudah kuduga anak Mas akan turun bukit. Sunan Sendang tersenyum dan mengangguk. Dan sudah saya duga paman Sunan akan berkenan hadir di dukuh kecil ini. Semua hanya karena buah siwalan. Benar paman, karena buah kesayangan Batara Siwa itu. Sunan Derajat tersenyum. Paman telah bertepuk tangan. Satu tepukan, buah siwalan jatuh berguguran. Dua tepukan, bakal buah siwalan ikut rontok ke tanah. Tiga tepukan, seluruh batangnya layu hingga mati. Dan anak Mas tidak berkenan dengan tepukanku? Anak cucu kita tidak akan kebagian, paman. Sunan Derajat tertawa. Dan anak Mas, apa yang berlaku padamu? Mengusap batangnya sehingga batangnya meliuk ke tanah. Dan dengan begitu, aku bisa memilih mana yang seharusnya aku petik dan mana yang seharusnya dibiarkan tinggal. Tepat sekali paman. Sudah bisa kutebak anak Mas. Aku akan menuruti kehendakmu. Sunan Sendang tersenyum. Gusti Allah menurunkan ilmunya kepada segenap kaum. Leluhur Jawa tentunya mendapatkan setitik ilmu itu. Bukankah begitu paman Sunan? Aku tapi apalah artinya diriku ini? Hanya bagian dari majelis wali yang harus patuh menjalankan keputusan yang telah disepakati anak Mas. Dan paman menunggu saya yang bukan anggota majelis untuk mencegahnya? Tepat sekali. Setidaknya ada separuh yang bisa dibawa pulang sebagai syarat kepatuhanku kepada Ratu Ulama. Dan setidaknya anak Mas akan tahu mana-mana yang layak dibawa pulang dan mana yang layak ditinggalkan. Saya paham sekarang paman. Nah, kerjakan tugasmu anak Mas. Sendika dawuh paman. Sunan Sendang pun memilah-milah lontar yang akan dibawa ke dalam duwur. Lontar yang penuh dengan kemusyrikan telah hamba sertakan dalam pedati paman Sunan. Bagus anak Mas, sebaiknya segera aku bawa. Monggo paman. Tapi jika berkenan, anak Mas bisa ikut ke dalam duwur. Banyak lontar dari berbagai daerah di pesisir Pamotan terkumpul di sana. Ini pekerjaan besar tentunya. Sunan Sendang tersenyum. Lillahi ta'ala paman, demi mencegah kezaliman umat Islam dan demi tegaknya Islam, saya siap memilahnya. Itu berarti anak Mas harus tinggal beberapa hari di dalam duwur. Tak mengapa paman. Bagaimana dengan santri-santri di Amintuna? Bisa saya wakil? Baiklah, lebih cepat akan lebih baik. Menjelang matahari naik sepenggalah, rombongan dari dalam duwur segera meninggalkan Dukuh Tunon.
Sunan Sendang ikut dalam rombongan diiringi beberapa santrinya. Pedati terseok-seok mengikuti jalannya rombongan. Memasuki Dukuh Derajat, Sunan Derajat menunjuk jajaran rumah-rumah. Penghuni rumah-rumah itu masih teguh memegang agama Buddha. Saya tahu, Paman, biarlah tetap begitu. Bagai segerumbul buah, separuh bagian biarlah matang, separuh bagiannya lagi biarlah tetap mentah. Sunan Derajat tersenyum, lalu berkata, kebijaksanaanmu melebihi diriku. Biarlah kini anak mas lebih dikenal dengan sebutan Sunan Sendang Derajat. Ah, Paman melebih-lebihkan. Tidak, anak mas. Agar kata Sendang disebut terlebih dahulu sebelum kata derajat. Sunan Sendang memberikan sembah. Nah, akhirnya karena wasilah Raden Rahmat, hari ini kita masih bisa menikmati es siwalan yang sangat nikmat. Selamat makan.